episode dimulai, momen penuh kebahagiaan saat Nisan dengan hati yang mantap melamar Palapi untuk menjadi pendamping hidupnya. Seluruh anggota keluarga Tripati yang menyaksikan momen istimewa itu serempak bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Imli pun tampak paling bersemangat bertepuk tangan dengan riang. Palapi mengatakan, "Imli, tidak masalah jika kau terlalu bersemangat. Aku mengerti perasaanmu karena setiap gadis pasti menginginkan lamaran yang istimewa seperti ini." Tauji berkata, seharusnya seseorang tidak langsung menerima lamaran begitu saja, hanya karena ada cincin di hadapannya. Sundar yang terlalu suka bercanda, tiba-tiba berlutut di hadapan Imli dengan berpura-pura melamarnya, dan mengatakan, "Imli, maukah kau melakukan menyapu dan mengepel bersamaku setiap hari?" Suasana romantis seketika berubah menjadi riuh penuh tawa. Imli pun dengan cepat memukul Sundar dengan gemas. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sundar yang masih tersenyum segera bergegas membukanya. Aparna berkata, "Puspa, melihat semua drama keluarga kami, apakah kau masih ingin melanjutkan pernikahan putrimu?" Puspa mengatakan, "Aparna, justru karena keluarga kalian begitu hangat dan penuh cinta, maka aku yakin putriku akan selalu merasa bahagia di sini." Aparna berkata, "Puspa, aku selalu ingin bahwa siapapun yang masuk ke rumah ini akan merasa seperti di rumahnya sendiri. Aku ingin memberikan cinta yang begitu besar kepada putra-putriku, sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan keluarga ini." Malini yang mendengar percakapan Aparna merasakan kepedihan di hatinya. Tiba-tiba Kunal datang dengan memanggil nama Malini. Sundar mengatakan Kunal adalah seorang pengacara. Pankaj berkata, "Malini, apakah kau yang memintanya datang ke sini?" Imli mengatakan, "Bukan paman, Kunal merupakan pengacara ayahku Satyakam." Kunal berkata, "Maaf sebelumnya, apakah kedatanganku mengganggu kalian?" Adi mengatakan, "Tidak sama sekali, kau selalu diterima di sini. Tetapi bolehkah kami tahu apa tujuanmu datang?" Kunal berkata, "Aku datang untuk menyampaikan kepada Imli bahwa besok Satyakam akan bebas dari penjara." Begitu mendengar kabar itu, Imli tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Tauji mengatakan, "Kunal, kau membawa kabar yang sangat berarti bagi Imli. Sebagai bentuk terima kasih kami ingin kau bergabung dalam acara keluarga kami sebelum pergi." Kunal berkata, "Aku sangat menghargai undangan kalian, tetapi jadwalku cukup padat hari ini." Pankaj mengatakan, "Kunal, jika kau sudah bersedia datang sejauh ini hanya untuk menyampaikan kabar baik, pasti kau bisa menyisihkan sedikit waktu untuk berbagi kebahagiaan bersama kami." Tauji berkata, "Kunal, jika kami sudah meminta seseorang untuk tetap tinggal, maka menolak bukanlah pilihan." Adi mengatakan, "Kunal, lebih baik kau menikmati waktu bersama kami daripada mencoba melawan." Kunal pun akhirnya mau untuk bergabung pada acara Tripati. Setelah beberapa saat, Imli tengah sibuk menyiapkan jus sambil bersenandung riang menikmati harinya dengan gaya khasnya yang ceria. Tiba-tiba Imli tanpa sengaja menangkap kilauan sebuah cincin yang tergeletak. Imli pun mulai membayangkan bagaimana reaksi Adi jika melihatnya dengan cara meniru ekspresi serta gerakan Adi. Tiba-tiba Adi datang ke dapur dengan melihat Imli yang masih sibuk dengan aktingnya. Adi berkata, "Imli, apa yang sedang kau lakukan? Jawab aku." Tiba-tiba Adi perlahan berlutut di hadapan Imli dan dengan tatapan yang penuh cinta mengatakan, "Imli, apakah kau bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku?" Imli berkata, "Adi, aku merasa sangat terhormat mendapat penghormatan sebesar ini. Jika kau bisa berlutut untuk melamarku, maka aku juga akan berlutut." Tanpa ragu Adi pun menyematkan cincin itu di jari manis Imli dengan menandai cinta mereka yang semakin kuat. Momen romantis itu pun tiba-tiba terganggu ketika Nisan dan Palapi memasuki dapur, dan mereka berhenti seketika menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi terkejut dan kebingungan. Nisan mengatakan, "Adi, apa yang sedang terjadi? Aku tidak pernah menyangka kau akan bertunangan dengan seorang gadis. Dan lebih mengejutkan lagi, itu adalah Imli. Bagaimana mungkin kau melakukan ini kepadanya?" Adi berkata,
Tidak, Nisan. Karena aku tidak menghancurkan hidup siapapun. Nisan mengatakan, Adi, aku telah mendengarnya. Aku tidak pernah mengira kau dan Imli akan menjalin hubungan seperti ini secara diam-diam. Ini salah dan kau tahu itu. Adi berkata, Nisan, apa yang aku dan Imli miliki bukanlah sesuatu yang salah. Tidak ada seorang pun, termasuk kau dan dunia ini, yang bisa menuduh kami melakukan kesalahan. Karena Imli bukan hanya seseorang dalam hidupku. Dia adalah istriku. Mendengar pengakuan Adi, tubuh Nisan membeku karena terkejut. Imli mengatakan, Nisan, tolong dengarkan Adi dulu sebelum mengambil kesimpulan apapun. Adi berkata, Nisan, ketika kau kembali ke rumah ini setelah 10 tahun, aku belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahumu kebenaran ini. Sekarang izinkan aku menceritakan semuanya dari awal. Dengan nada penuh kejujuran, Adi menceritakan kisahnya tentang apa yang terjadi di desa Pakdandia. Di sisi lain, Malini tampak gelisah dengan berpikir, aku tahu bahwa diriku tidak bisa membiarkan Kunal mendekatinya terlalu sering. Karena jika keluarga mengetahui hubungan kami, maka segalanya akan menjadi rumit. Tiba-tiba Kunal berjalan ke arah Malini dengan langkah mantap. Malini mengatakan, Kunal, kita tidak bisa bertemu seperti ini. Jika keluarga mengetahui hubungan kita, maka mereka akan mencari tahu semuanya. Kunal berkata, Malini, hubungan seperti apa yang kau maksud? Fakta bahwa aku adalah pacarmu dan bahwa kita baru bertemu seminggu yang lalu. Aku adalah pengacaramu dalam kasus perceraian ini. Atau fakta bahwa kau sebenarnya masih mencintai Adi. Malini mengatakan, Kunal, aku sudah membuat keputusan. Kunal berkata, Malini, kau mungkin bisa berbohong padaku. Tetapi kau tidak bisa berbohong pada hatimu sendiri. Kau perlu menghadapi seluruh kebenaran ini, bukan terus menghindarinya. Malini mengatakan, Kunal, aku dan Adi sudah sepakat untuk bercerai. Kunal berkata, Malini, jika itu benar, maka mengapa kau masih di sini bersama keluarganya? Jika kau benar-benar ingin melepaskan semuanya, maka mengapa kau tidak pergi dan mencari kebahagiaanmu sendiri? Di sisi lain, Adi menyelesaikan ceritanya dengan mengatakan, Nisan, aku sudah mencoba memberikan hak Imli sebagai istriku. Tetapi setiap kali aku mencoba, keadaan selalu melawan kami. Apa yang terjadi di Pakdandia bukan salahku maupun salah Imli, karena itu adalah takdir. Tapi apa yang terjadi di Delhi itu adalah tanggung jawabku. Aku telah berbuat salah pada Imli dan Malini dan pada keluargaku sendiri. Sehingga jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka akulah yang harus disalahkan. Imli selalu memikirkan semua orang sebelum dirinya sendiri. Dan ia hanya ingin melindungi semua orang dari kebenaran yang mungkin akan menyakiti mereka. Nisan berkata, Imli, aku benar-benar salah paham tentang kalian berdua. Maaf Imli, karena telah menuduhmu dengan cara yang tidak adil. Palapi mengatakan, Imli, aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Karena aku akan selalu berada di sisimu dalam setiap langkah yang kau ambil. Kau bukan hanya bagian dari keluarga ini, tetapi juga saudara bagiku. Imli pun langsung memeluk Palapi dan berpikir, terima kasih Dewa. Kau telah memberiku orang-orang baik seperti Nisan, Palapi, dan Rupal. Kumohon jangan ambil kembali kebahagiaan ini dariku. Di sisi lain, Miti tiba di Delhi setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Miti pun berjalan menuju sebuah butik mewah dengan berencana untuk membeli hadiah istimewa bagi putrinya. Tiba-tiba tanpa sengaja Miti terpleset. Dalam upayanya untuk menahan keseimbangan, tangannya secara refleks meraih bahu Anu. Anu pun menatap Miti dengan sorot mata penuh kemarahan dan berkata, lepaskan tanganmu dariku sekarang juga. Miti mengatakan, maafkan aku karena aku tadi terpleset. Anu berkata, seharusnya kau jatuh saja sekalian, karena orang sepertimu tidak pantas menyentuhku. Sejak kapan kalian membiarkan para pelayan berkeliaran di tempat seperti ini? Miti mengatakan, aku bukan pelayan siapapun, karena aku datang ke sini untuk membeli sari. Anu berkata, sari? Harga sari termurah di butik ini sekitar 20.000 rupiah. Apa kau pikir bisa membelinya? Atau mungkin kau datang ke sini untuk mencuri?
Salah satu pegawai butik yang berada di dekat mereka mengatakan, "Bu, mungkin sebaiknya kau periksa dompetmu dulu sebelum menuduh seseorang." Anu pun segera membuka tas dan mengecek dompetnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang hilang, wajahnya tampak sedikit mereda. Melihat hal itu, pegawai butik dengan sopan meminta Anu untuk meninggalkan tempat itu jika ia tidak memiliki urusan lain. Anu berpikir orang-orang miskin seperti dia sekarang berani bermimpi untuk berdiri sejajar dengan orang kaya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, dan aku akan memastikan mereka tetap berada di tempat mereka yang seharusnya. Setelah beberapa waktu, prosesi pernikahan sederhana Nisan dan Palapi berlangsung di hadapan keluarga dan kerabat. Seorang hakim pengadilan mengatakan, kedua pasangan silakan tanda tangani dokumen ini dan pernikahan kalian akan resmi secara hukum. Imbli berkata, ini tidak bisa dilakukan hanya seperti ini. Tauji mengatakan, Imbli, apa yang sedang kau lakukan? Imbli mengatakan, Paman, Ibu selalu mengatakan bahwa sebelum memulai sesuatu yang baru, maka kita harus terlebih dahulu mendapatkan berkat dari Dewi Sita. Palapi mengatakan, Imbli, kalau begitu kami akan mengikuti saranmu. Imbli pun meminta Nisan dan Palapi untuk menutup mata dan mengucapkan doa yang diajarkan oleh ibunya. Setelah semua menutup matanya, dengan penuh penghayatan, Imbli mulai melantunkan doa. Namun tiba-tiba suaranya terhenti karena mendengar suara ibunya. Imbli membalikkan tubuhnya dan terkejut melihat ibunya berdiri bersama Aparna dan Taiji. Dengan mata yang penuh haru, Imbli langsung memeluk erat Miti dan berkata, "Bu, bagaimana kau bisa ada di sini?" Aparna mengatakan, "Imbli, ibumu datang ke Delhi dengan bis. Kau telah melakukan banyak begitu hal untuk keluarga kami. Bahkan kau membantu kami untuk menyatukan Nisan dan Palapi, sehingga aku melakukan sesuatu yang berharga untukmu untuk bertemu dengan ibumu." Imbli berkata, "Bi, terima kasih banyak karena kau telah memanggil ibuku." Imbli pun mulai memperkenalkan ibunya kepada setiap anggota keluarga Tripati dengan cara khasnya yang penuh semangat. Miti mengatakan, "Aku datang dari Pagdandia dan aku tidak punya hal untuk diberikan, sehingga aku hanya membawa sindur dan berkatku untuk Palapi dan Nisan." Nisan dan Palapi berkata, "Bi, berkat darimu sudah lebih dari cukup bagi kami." Tauji mengatakan, sekarang saatnya Nisan dan Palapi bertukar karangan bunga. Nisan dan Palapi saling bertatapan penuh cinta. Lalu dengan senyum bahagia, mereka bertukar karangan bunga sebagai simbol persatuan mereka. Seluruh keluarga Tripati bertepuk tangan dengan penuh kebahagiaan untuk Palapi dan Nisan. Taiji mengatakan, "Nisan, sekarang letakkan Mangga-sutra di leher Palapi." Nisan pun mengalungkan Mangga-sutra pada Palapi. Miti kemudian menyerahkan kotak kecil yang berisi sindur kepada Nisan. Dengan lembut Nisan mengoleskan sindur di garis rambut Palapi sebagai tanda resmi pernikahan mereka. Sekali lagi seluruh keluarga Tripati bersorak gembira dengan memberikan tepuk tangan meriah. Aparna berkata, "Sekarang waktunya kalian berdua mengambil berkat dari para tetua." Dengan penuh hormat, Nisan dan Palapi membungkuk untuk menyentuh kaki Tauji, Taiji, serta para anggota keluarga lainnya. Adi mengatakan, "Nisan, kau harus menyentuh kakiku juga, karena aku 6 bulan 10 hari lebih tua darimu." Nisan tersenyum dan pura-pura membungkuk. Tetapi Adi segera menghentikannya dengan menarik Nisan ke dalam pelukan persaudaraan yang erat. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Imbli pun segera membukanya dan melihat Kunal berdiri dengan senyum di wajahnya. Imbli berkata, "Kunal, kau datang untuk menemui Malini." Kunal mengatakan, "Imbli, ada sesuatu yang harus aku tunjukkan padamu." Tiba-tiba Satyaka muncul di depan pintu. Mata Imbli pun membesar karena terkejut dan haru. Dan dengan penuh emosi, Imbli langsung memeluk Satyaka dengan erat.